Film ini dimulai dengan menceritakan kisah di film sebelumnya tentang pasukan kerajaan Zhao yang telah masuk ke wilayah kerajaan Qin melalui perbatasan kota Bao. Sang raja muda kerajaan Qin, Aishai, lalu memberikan perintah kepada sang jenderal terkuat kerajaan Qin, Jenderal Oh Qi, untuk memimpin pasukan kerajaan Qin mengusir musuh mereka yang berniat akan masuk ke dalam wilayah ibu kota kerajaan Qin. Meskipun Jenderal Oh Qi hanya membawa 80.000 pasukan yang mayoritasnya hanyalah petani, tetapi dia mampu untuk memukul mundur para pasukan terlatih kerajaan Zhao yang berjumlah 100.000 orang. Xin, seorang mantan budak yang juga merupakan murid Jenderal Oh Qi, ketika itu mendapatkan perintah khusus untuk mengincar kepala Jenderal Fu Qi bersama dengan orang-orang terkuat di desanya dalam regu khusus yang bernama Regu Hisin. Meskipun misi yang diberikan kepadanya itu sangatlah sulit dan dirinya hanya membawa 100 orang untuk menerobos puluhan ribu penjaga yang mengawal Jenderal Fu Qi, tetapi Xin mampu menyelesaikan misi khusus yang diberikan oleh Jenderal Oh Qi kepadanya. Kematian tak terduga dari sang Jenderal Fu Qi memang mampu membuat pasukan kerajaan Zhao mundur dari peperangan tersebut. Akan tetapi, itu bukanlah akhir dari peperangan ini, karena akan ada dua orang penting dari kerajaan Zhao yang mampu untuk melawan balik kekuatan dan kepintaran strategi dari Jenderal Oh Qi. Setelah pertempuran tersebut, Keokai, sang ahli pedang dari suku pembunuh Siyu, mengatakan kepada Xin, kalau di tempatnya berada, ada sesuatu yang sangat menakutkan melebihi apa yang dibayangkan oleh manusia, dan para penduduk di desanya menyebutnya dengan nama Sang Dewa Perang Busin. Tak lama setelah itu, seorang laki-laki berbadan besar mendekati tempat peristirahatan dari grup Hisin, yang lalu membabi buta menyerang mereka tanpa ampun dengan sebuah pedang besar miliknya. Dia lalu memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Hoken, sang dewa perang Busin. Mendengar nama tersebut, jelas membuat Keokai sangat gemetaran, karena jika memang benar dia adalah Busin, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang melawannya. Namun Xin yang sudah terlanjur sangat marah kepada Hoken karena dia telah membunuh beberapa orang dari desanya, tidak peduli dengan bagaimana ajakan Keokai untuk mundur dari pertempuran tersebut. Xin dan Keokai terlihat sangat kewalahan dalam menghadapi Hoken, meskipun mereka berdua juga dibantu oleh semua orang-orang di sana untuk menghadapi Hoken yang hanya seorang diri menyerang mereka. Bahkan Xin harus terkena jurus andalan Hoken tepat di dadanya, yang membuatnya muntah darah lalu jatuh tak sadarkan diri. Orang-orang grup Hisin berusaha melindungi Xin yang pingsan dari serangan yang dilakukan oleh Hoken terhadapnya. Namun sekuat apapun mereka berusaha, itu tidaklah cukup untuk menghentikan amukan Hoken yang semakin menggila.
Tak berselang lama, Kano beserta dengan ribuan pasukan dari kerajaan Qin telah sampai di sana untuk membantu grup Hishin membunuh Hawken di tempat itu. Dia mengatakan kalau orang yang telah menyerang mereka sendirian itu sebenarnya adalah panglima tertinggi dari pasukan Zhao. Mereka harus mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki untuk memastikan Hawken mati di tempat ini. Akan tetapi, pasukan kerajaan Zhao yang dipimpin oleh Ma Ngoku juga telah sampai di sana untuk membantu Hawken di tempat itu mengalahkan semua pasukan dari kerajaan Qin. Grup Hishin memang berhasil menjauh dari pertempuran tersebut, namun mereka harus kehilangan lebih dari setengah pejuang mereka akibat serangan tiba-tiba dari Hawken. Mereka sangat bersedih, tetapi setidaknya mereka berhasil melindungi Shin, komandan mereka yang sampai sekarang selalu memimpin mereka dengan baik. Tak berselang lama, pasukan kerajaan Zhao pun berhasil mengejar pelarian mereka sampai tempat itu, dan segera mengepung grup Hishin agar mereka tidak bisa lari dari tempat tersebut. Untung saja, Bito dan Bihei berhasil bersembunyi dengan membawa Shin sebelum para pasukan Zhao mengepung mereka di tempat tersebut, karena bagi mereka, nyawa Shin lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Dengan gagah berani, Koji mengatakan kepada Momoku kalau pasukan mereka ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan grup Hishin. Karena hanya dengan 100 orang, mereka berhasil mengalahkan 20.000 prajurit yang mengawal Jenderal Fuki. Apalagi saat ini, Momoku datang ke sana hanya membawa ratusan prajurit saja. Koji lalu meminta para anggota dari grup Hishin untuk bersiap karena mereka akan melakukan aksi untuk melawan mereka. Momoku menyadari kalau pemimpin grup Hishin tidak berada dalam rombongan mereka. Jadi mereka tidak perlu mengejar orang-orang tersebut karena lebih baik mereka fokus untuk mencari pemimpin grup mereka. Sementara di desa Johto, Tobi dan Yuri berdoa kepada para dewa untuk keselamatan Bito dan juga Bihei agar mereka bisa kembali ke desa dengan selamat. Tak berselang lama, para wanita yang ada di desa Johto pun lalu mengikuti mereka untuk juga mendoakan nyawa-nyawa saudara mereka yang telah mati akibat pertempuran tersebut. Yuri-san, mata kita no. Namun setelah mereka pergi, Yuri yang masih berada di sana didatangi oleh Tobi untuk berdoa kembali kepada dewa mereka karena mereka berdua merasa mempunyai perasaan yang tidak enak atas keselamatan orang-orang yang mereka sayangi. Apalagi Yuri seperti mendengar suara Bito yang mengatakan kepadanya untuk memaafkan dirinya. Bito no koe ga gomen natte. Bito dan Bihei berhasil bersembunyi di atas bukit dari kejaran para pasukan Zhao yang mencoba mencari keberadaan Shin di tempat tersebut. Bihei lalu menyadari kalau darah akibat luka-luka yang mereka dapatkan akan bisa ditemukan oleh pasukan kerajaan Zhao jika mereka terus bersama. Maka dari itu, Bihei meminta Bito untuk membawa Shin menjauh dari tempat ini sementara dia akan mengalihkan jejak mereka agar pasukan Zhao tidak menemukan keberadaan mereka berdua. Bihei meminta Bito untuk terus tetap hidup melindungi Shin dengan nyawanya. Bihei berjanji akan menemuinya bila pasukan Zhao sudah menjauh dari tempat mereka. Jadi tetaplah bersembunyi sampai dia datang menemui mereka berdua. Mangoku-sama, kekkonを見つけました。また新しいです。それだ。結婚をたどるぞ。Shin pun akhirnya tersadar dari pingsannya, yang lalu mengucapkan terima kasih kepada Bito karena telah berjuang membawa dirinya yang terluka sampai di tempat ini. Shin mengatakan kalau dia bermimpi tentang desa mereka selama dia tak sadarkan diri dan mengingat ketika dulu mereka berdua berjumpa untuk yang pertama kalinya. Shin lalu bertanya kepada Bito tentang di manakah mereka sekarang dan bagaimana dengan apa yang terjadi pada Kano dan juga Hawken. Bito mengatakan kalau yang terpenting untuk saat ini mereka berdua baik-baik saja. Dia tidak perlu memikirkan Hawken karena dengan memikirkannya bisa membuat luka mereka tidak bisa sembuh. Dirinya pun terluka, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan luka yang didapatkannya. Jadi lebih baik mereka beristirahat sambil memulihkan luka-luka yang mereka dapatkan. Bito mengingat ketika bagaimana dulu mereka sering berkelahi, karena Shin sering mengoceh tentang dirinya sendiri yang nantinya akan menjadi jenderal di masa depan. Namun melihat perjuangannya sampai detik ini, Bito berharap Shin bisa mewujudkan keinginannya tersebut lantaran dia tahu bagaimana cara Shin bisa sampai di titik ini. Dia selamat dari Hawken karena mereka semua melindunginya dengan nyawa mereka yang tiba-tiba bergerak sendiri tanpa perintah, padahal mereka tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Teruslah berjuang demi mereka semuanya dan bawa harapan tinggi mereka bersama dengan dirinya.
Setelah berbicara panjang lebar dengan Shin, Bito tiba-tiba berhenti berbicara dengannya karena ternyata nyawa Bito sudah tidak terselamatkan lagi akibat luka yang ada di tubuhnya. Bito, kira ya. Keesokan harinya, di hutan tempat berkumpulnya grup Hishin, Ryusan berhasil sampai di sana dengan menggendong Kyokai yang kelelahan karena pertempurannya dengan pasukan kerajaan Gyo yang malam sebelumnya mengejar Bihei dalam usahanya menjadi seorang pengecoh bagi Shin dan Bito. Bihei mengatakan kalau sekarang lebih baik mereka menuju ke tempat Shin dan Bito berada untuk segera mengirimkan tim penyelamat karena Bihei terluka parah akibat terkena sabetan pedang milik Hoken. Namun ketika mereka akan menuju ke tempat yang dimaksud, Shin telah sampai di sana dengan menggendong Bito, yang lalu meminta maaf kepada Bihei kalau dia tidak bisa menyelamatkan Bito. Bihei meminta semua orang untuk tidak menangis di depan Bito, lantaran dia telah berdedikasi dengan menuntaskan semua kewajibannya. Jangan ada air mata atau permintaan maaf, cukuplah tersenyum dan pujilah dirinya. Shin bertanya kepada Kyokai tentang siapakah Hoken sebenarnya. Apakah dia seorang manusia karena kekuatannya bagaikan monster? Kyokai mengatakan kalau Hoken tentu saja seorang manusia dan kekuatan miliknya berasal dari latihan yang sangat keras dan lama. Jurus yang dia gunakan padanya adalah jurus yang sama persis dengan milik suku Shiyu, yang jika terkena jurus tersebut maka dapat menghancurkan organ dalam milik musuh. Dia sangat beruntung karena masih bisa hidup setelah menerima serangan tersebut. Padahal setahu dirinya belum pernah ada orang yang masih bisa hidup setelah menerima serangan tersebut. Bersama dengan anggota grupnya, Shin menemui Jenderal Ohki yang sedang bersama dengan Toh dalam rencananya untuk melanjutkan pertempuran mereka. Sang jenderal bertanya kepada Shin, apakah dia kewalahan dalam menghadapi musuhnya, lantaran anggotanya berkurang menjadi setengah saja dalam semalam. Shin mengatakan kalau dia mencoba untuk tidak mengingat kejadian itu, karena jika dia mengingatnya, maka dia akan bersedih dan rekannya yang sudah gugur pasti tidak menginginkan hal tersebut. Jadi yang dia pikirkan saat ini hanyalah bagaimana bertempur dengan 36 orang saja dari grup Hishin. Mendengar hal tersebut jelas membuat Jenderal Ohki sangat senang, karena sikapnya yang seperti itu akan menjadi sebuah jalan yang baik bagi dirinya untuk menjadikan dirinya seorang jenderal yang hebat. Sekembalinya Hoken ke garis pertahanan militer jauh, kedatangannya telah disambut oleh Kouso yang sangat senang melihat Hoken kembali ke sana dengan selamat. Akan tetapi lain kali dia meminta kepada Hoken untuk memberitahukan dulu rencananya tersebut karena jika tidak rencana mereka semua bisa saja berantakan. Tak berselang lama mereka mendapatkan kabar dari salah satu prajurit bawahan mereka. Kalau telah ada musuh yang menyerang sampai di tempat mereka yang ternyata Mobu dan juga Kano. Sementara di atas perbukitan, Moki, Karyoten, Ariboku, dan Kaine masih memantau pertempuran kedua kerajaan dari atas sana. Moki mengatakan kalau pertempuran di pegunungan itu sangatlah sulit karena satu-satunya cara mereka untuk berkomunikasi hanyalah dengan menggunakan api pertanda. Namun Riboku mengatakan kalau ada cara lainnya untuk mereka bisa berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bendera panji kerajaan seperti yang dilakukan kerajaan Qin saat ini, dengan mengombinasikan warna dan juga posisi dari panji tersebut. Akan tetapi itu tidak semudah yang mereka bayangkan, karena jika mereka terlalu jauh dari panji tersebut, maka mereka pun tidak akan bisa membaca pesan yang disampaikan melalui panji mereka. Karena sebenarnya menyadari akan hal tersebut. Apalagi Jenderal Ohki telah berpesan kepada mereka untuk tidak jauh bergerak dari batas aman yang telah ditentukannya. Namun kehadiran Hoken di arena pertempuran tersebut malah memancing Mobu untuk bergerak melebihi batas yang telah ditentukan oleh Ohki, sehingga memaksa Kano untuk ikut bergerak juga mengikuti Mobu yang mengejar Hoken. Di ibu kota kerajaan Qin, Eise bertemu dengan Yotanwa, kawan lama rekan pertempurannya dahulu yang juga merupakan ratu suku dari pegunungan kerajaan barat. Tujuannya ke sana adalah menyampaikan beberapa informasi penting terkait perang yang sedang dia hadapi. Kaine bertanya kepada Karyoten, apakah dia memang berniat untuk menjadi ahli strategi sungguhan, mengingat keberadaannya yang ada di sini mengawasi pertempuran dari kedua kerajaan. Apalagi saat ini dia belum mengerti hakikat sebenarnya dari seorang ahli strategi, karena menjadi ahli strategi itu lebih pedih daripada prajurit yang terluka di garda depan. Pintar membaca situasi saja itu belumlah cukup untuk menjadi seorang ahli strategi, karena yang terpenting itu mereka harus mempunyai sifat kejam agar rencana yang dijalankan mereka berjalan dengan sempurna.
Mobu pun akhirnya berhasil mengejar Houken yang berusaha menjauh dari kejarannya dengan merumukkan tubuh Houken menggunakan senjata andalannya. Namun ternyata yang dia kejar itu bukanlah Houken sebenarnya, karena itu merupakan pengalihan dari strategi yang sedang direncanakan oleh kerajaan Zhao untuk mengepung Mobu beserta dengan yang lainnya. Toh mengatakan kepada Jenderal Oki, kalau mereka bergerak lebih jauh lagi, mereka tidak akan bisa melihat peringatan dari panji mereka. Dan itu artinya mereka tidak akan bisa melihat bagaimana situasi medan perang yang sedang mereka hadapi. Jenderal Oki sangat paham akan hal tersebut. Akan tetapi, jika mereka hanya berdiam diri saja, maka hidup Mobu dan juga lainnya akan tamat di tempat ini. Yotanwa pun mulai bercerita. Sejak setahun lalu, orang-orang dari kerajaannya membantu Eise untuk menumpas pemberontakan saudaranya. Dia mempelajari lebih dalam tentang pertempuran pegunungan. Hasilnya, suku mereka bertambah kuat, dan wilayah mereka membentang hingga orang-orang di utara yang merupakan wilayah kekuasaan dari suku barbar. Untuk menaklukkan orang-orang dari suku barbar, mereka berangkat untuk menyerang wilayah mereka dengan menggunakan 80.000 prajuritnya. Karena daya tempur, taktik, dan juga jumlah prajurit dari suku barbar memanglah sangat luar biasa dari semua sisi. Akan tetapi, setibanya mereka di sana, dia terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di tempat tersebut. Karena di sana, dia hanya melihat lebih dari 100.000 mayat orang-orang dari suku barbar terbantai akibat peperangan sebelum mereka datang. Yotanwa menduga kalau orang yang telah merencanakan semua itu tergabung di dalam pasukan Zhao. Akan tetapi, orang tersebut bukanlah orang yang berasal dari kerajaan Zhao sendiri. Karena tidak mungkin kerajaan Zhao mempunyai ahli strategi yang sangat pintar. Kerajaan Zhao telah menutup informasi di daerah utara agar musuh-musuhnya tidak mengetahui kekuatan sesungguhnya dari kerajaan Zhao. Karena tujuan mereka adalah untuk menyembunyikan keberadaan dari seseorang yang kuat yang mampu untuk menghabisi suku barbar dalam sekejap. Kerajaan Zhao mungkin berencana untuk menambahkan pasukan rahasia ke pasukan yang sekarang berperang. Karena kebetulan jika kekuatan kerajaan Qin dan Zhao seimbang, pertempuran ini akan berakhir dengan kemunculan pasukan rahasia ini. Ini memang hanya dukanya saja. Akan tetapi jika ini memang benar, ini pasti hasil dari karya dari seseorang ahli strategi yang sangat kejam. Yang tak lain adalah Riboku setelah dia mendengar kesaksian dari orang suku barbar yang selamat setelah pertempuran mengerikan tersebut. Para pasukan dari kerajaan Zhao telah sampai di perbukitan tempat Karyoten berada untuk menjemput sekutu mereka, sang ahli strategi kejam Riboku bersama dengan Kaine. Gika lalu mengatakan kepada Riboku kalau rencana mereka telah berjalan sesuai dengan keinginannya, karena ribuan pasukan mereka berhasil memojokkan pasukan utama kerajaan Zhao di aliran lembah perbukitan Oguri. Tentu saja hal tersebut membuat Moki dan Karyoten terkejut, karena tak menyangka dua orang yang selama ini bersama dengan mereka adalah musuh mereka. Kaine mengatakan kepada mereka berdua untuk tidak perlu mengkhawatirkan keadaan mereka, karena Riboku tidak pernah membunuh orang yang lemah dan tidak ikut bertempur. Kembalilah ke kerajaan Qin, karena Kaine berharap kepada Karyoten jika dia memang ingin menjadi ahli strategi, belajarlah yang pintar dan buatlah dirinya kejam, karena mungkin mereka akan berjumpa lagi tetapi sebagai musuh. Namun sebelum mereka pergi, Kaine meminta mereka berdua mengingat kalau orang yang telah bersama dengan mereka berdua itu merupakan salah satu dari 3 Maharaja Zhao. Sesampainya Oki di tempat Mobu berada, dia lalu meminta Toh untuk menjalankan rencananya dengan menyerang sisi kiri pertahanan pasukan Zhao. Sementara untuk Regu Hisin, Oki memintanya untuk langsung berlari menyerang menuju ke tempat pasukan Mobu berada. Seperti menyadari dengan apa yang direncanakan oleh Oki, Chousou pun segera mengirimkan pasukan kedua untuk membantu pasukan pertama untuk melawan strategi yang sedang dijalankan oleh Oki. Namun Kosa hanya menghitung jumlah dari seberapa banyak pasukan kerajaan Zhao yang menyerang mereka, tanpa menyadari celah yang telah dibuat oleh para pasukannya. Segera setelah itu, Oki pun memimpin pasukan berkudanya untuk menyerang langsung melalui sisi tengah pertahanan Zhao demi mengincar kepala Jenderal Kousou. Meskipun strategi yang digunakan Oki sangat sederhana dan terkesan tanpa perencanaan, namun nyatanya itu sangatlah efektif dan mampu membuat Kousou berpikir keras dengan apa tujuan sebenarnya dari Oki.
karena terlihat Oki berhasil membantai pasukan Zhao yang terpecah akibat serangan dari kedua sisi pertahanan mereka. Tetapi tak berselang lama, sebuah tombak hampir mengenainya, yang ternyata tombak itu dilemparkan oleh Houken, musuh lamanya yang memang telah menunggunya di tempat tersebut. Oki tak menyangka kalau dia bisa bertemu lagi dengannya setelah 9 tahun lamanya, karena yang dia tahu, Houken telah mati ketika pertempuran itu. Apalagi saat ini, dia tiba-tiba saja muncul sebagai panglima tertinggi dari 100.000 prajurit kerajaan Zhao. Senang melihat dirinya yang tidak berubah, akan tetapi kali ini dia akan memastikan sendiri kalau dirinya akan mati di tangannya. Sementara di kerajaan Qin, Ace bertanya kepada Shou Bunkun tentang hubungan di masa lalu antara Oki dan juga Houken beserta dengan salah satu dari 6 jenderal besar, Kyo. Shou mengatakan kalau sebenarnya informasi tentang Kyo memang tidak banyak diketahui oleh semua orang, karena dulu raja mereka melarang orang-orang kerajaan membicarakan hal tersebut. Rahasia tentang Kyo itu memang teramat rumit, tetapi satu hal yang pasti, bagi Oki, Kyo adalah orang yang sangat istimewa bagi dirinya. Cerita ini pun dimulai ketika 21 tahun yang lalu, saat pertama kalinya Shou melihat Kyo di perkemahan saat dia dalam perjalanan menuju ke medan perang. Kyo dulunya adalah prajurit wanita ajudan dari Jenderal Oki yang menjadi buah bibir, karena menurut informasi awal yang Shou dengar, dia adalah putri dari pembantu rumah tangga Oki. Meskipun dia adalah seorang wanita, Kyo mempunyai kemampuan bertarung dan berpedang yang sangatlah hebat. Karena dulu, sewaktu Kyo kecil, dia setiap harinya melihat bagaimana Oki berlatih bela diri di rumahnya. So awalnya sangat pesimistis melihat seorang wanita berperang. Namun setelah dia melihat sendiri dengan mata kepalanya bagaimana kemampuan Kyo, dia tersadar kalau kemampuan Kyo bahkan lebih baik dari dirinya. Baik itu dalam pertempuran maupun taktik, Kyo memang sosok yang sangat berbakat dalam peperangan. Pertempuran pun sering terjadi setelah itu, hingga menyebabkan banyak prajurit serta beberapa jenderal yang gugur dari pihak mereka. Lalu pada suatu hari, Oki pun ditunjuk sebagai panglima tertinggi untuk pertama kalinya. Menyadari sebagai panglima tertinggi dia tidak bisa bebas untuk ikut dalam pertempurannya, Oki lalu memerintahkan Shou berada sejalan dengan regu Kyo untuk menjaga dirinya dari segala mara bahaya yang datang menghampirinya. Oki menyadari kalau nyawanya bisa hilang kapan saja karena musuh pasti akan mengincarnya dengan segala perangkap mereka. Jadi dia akan menceritakan sesuatu rahasia yang teramat penting tentang siapakah Kyo sebenarnya. Oki lalu mulai bercerita tentang seorang wanita yang berasal dari keluarga militer berpangkat rendah telah melahirkan anak dari raja mereka. Wanita itu takut kalau bayinya itu nantinya akan terlibat konflik dalam perebutan tahta kerajaan. Sehingga dia terpaksa menitipkan bayinya kepada rekan ayahnya yang ternyata ayahnya Oki. Sebenarnya perkataan dari Oki ketika itu masih belum cukup untuk membuatnya percaya. Hingga sebuah kejadian yang membuat hubungan raja mereka dan Kyo itu terungkap jelas. Ketika sang raja mendatangi pasukan Oki di pertempuran Nanan untuk memuji para prajuritnya. Sang raja sangat senang punya jenderal seperti Oki di kubunya. Karena kekuatan dan kepintarannya bisa dia gunakan untuk merebut daerah Nanan yang sulit untuk ditaklukkan selama bertahun-tahun lamanya. Sang raja pun memuji prajurit wanita sekaligus ajudannya Kyo yang sangat hebat meskipun dia adalah seorang wanita. Dan nampaknya pertemuan mereka berdua untuk pertama kalinya semenjak 16 tahun yang lalu membuat sang raja dan Kyo tersadar kalau mereka berdua adalah sepasang keluarga. Akan tetapi, meskipun sang raja mempunyai kekuasaan penuh di kerajaan, dia tidak bisa menyambut Kyo sebagai putrinya secara terbuka. Karena jika ada bayi yang dibawa keluar istana tanpa izin, sang raja pasti akan dicap memberi contoh yang buruk. Untung saja, Kyo memahami persoalan tersebut. Maka semenjak itu, dia menyembunyikan wajahnya dengan menggunakan topeng. Shou dulunya sempat meminta Kyo untuk pensiun berperang, karena dia adalah seorang wanita. Namun tekadnya yang besar untuk menjadi seorang jenderal besar tidak bisa mematahkan semangatnya. Apalagi ketika dia kecil, Kyo pernah mempunyai janji kepada Oki kalau suatu saat nanti Kyo bisa menjadi seorang jenderal besar dan berhasil menaklukkan kerajaan ke-100-nya, apakah Oki mau mempersuntingnya. Meskipun terlihat konyol, Oki pun mengiyakan permintaannya, dan itu membuat Kyo benar-benar serius untuk mewujudkan keinginannya. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Kyo pun dilantik untuk menjadi jenderal besar dengan banyak pencapaian, hingga dia menjadi salah satu dari 6 jenderal besar. Setelah pertempurannya yang ke-99, Oki menemui Kyo untuk mengucapkan selamat kepadanya karena dia berhasil memenangkan pertempurannya lagi. Bahkan dia pun sempat mengobati luka goresan yang ada di leher Kyo. Oki mengatakan kepada Kyo, lalu beberapa waktu ini mereka sudah jarang bertemu lagi karena mereka berdua sama-sama seorang jenderal. Kedatangannya ke sini jauh-jauh dari kerajaan hanya untuk bertemu dengannya dan juga memberitahukan kepadanya tentang pertempuran berikutnya. Di pertempuran berikutnya, dia dan dirinya akan berperang bersama sebagai sekutu. Namun ketika perang itu pecah, dia akan menjadi ajudannya, sedangkan Kyo akan menjadi panglimanya. Saatnya telah tiba, dan kastel berikutnya di Bayo akan menjadi kastel ke-100 untuk dikuasai dirinya. Maka setelah mereka berhasil melumpuhkan kastel Bayo, dia pun akan menepati janji dia dulu.
Kastel Bayi memang berhasil kerajaan Qin rebut, akan tetapi Oki harus menelan pil pahit kesedihan ketika dirinya harus melihat Kyo yang mati di tangan Hoken. Dengan rasa amarah akibat kehilangan orang yang dikasihinya, membuat Oki sangat murka dan menyerang Hoken dengan segala kekuatan miliknya, hingga akhirnya Hoken harus mendapatkan luka goresan pedang di wajahnya. Bahkan para pasukan kerajaan Qin pun telah bersiap menyerang dirinya dengan menghujani Hoken dengan ribuan anak panah. Tetapi entah dewa apa yang melindungi Hoken, dia pun nampak masih bisa selamat, meskipun telah dihujani ribuan anak panah. Dendam di masa lalu antara mereka berdua pun akhirnya harus diselesaikan lagi setelah 9 tahun lamanya memendam rasa itu. Oki yang teringat tentang bagaimana dulu Kyo mati, kini mempunyai kesempatan untuk membunuh orang yang disayanginya lagi. Begitu juga dengan Hoken, yang merasa luka di wajahnya itu adalah sebuah aib memalukan sebagai seorang dewa perang. Karena dengan membunuh orang yang telah menyebabkan luka ini, masa lalunya pun akan hilang juga bersama dengan kematian Oki. Kousa pun dibuat panik, karena baris ketiga pertahanan mereka berhasil ditembus oleh kaki tangan Oki yang menerjang pertahanan mereka bagaikan seorang monster. Kyokai tak menyangka kalau ada seorang manusia yang bisa mengalahkan seorang busin yang sudah kehilangan akal untuk menjadi seorang monster perang. Dia mengira tidak akan pernah ada manusia yang bisa melawan busin, tetapi melihat bagaimana kekuatan Oki bertarung melawan Hoken, dia bertanya-tanya tentang bagaimana Oki bisa sekuat dan seganas itu. Nampaknya Oki pun berhasil membuat Hoken bertekuk lutut di hadapannya. Namun ketika dia akan membunuhnya, tiba-tiba dia mendengar suara puluhan ribu pasukan Zhao yang dipimpin oleh Riboku mendekati mereka, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Hoken terlebih dahulu. Para pasukan kerajaan Qin, termasuk grup Heishin, dibuat panik dengan kedatangan mereka. Karena kedatangan mereka bukan hanya sebagai bala bantuan untuk pasukan Zhao, namun juga sebagai maharaja lainnya dalam kerajaan Zhao selain Hoken. Kousa pun sangat senang setelah mengetahui kalau Riboku telah sampai di sana juga, karena pastinya kemenangan akan ada di tangan mereka. Jadi lebih baik untuk saat ini dia pergi kembali ke kerajaan Zhao agar dia bisa diangkat oleh sang raja menjadi salah satu dari 3 maharaja Zhao karena sumbangsihnya dalam peperangan ini. Kaini bertanya kepada Riboku tentang mengapa dia harus bertindak sejauh ini kalau hanya demi mengalahkan seorang jenderal. Keberadaan mereka di sini pun tidak sampai sejauh saat mereka mengalahkan suku barbar. Bahkan mereka harus menggunakan manipulasi informasi sehingga Oki mengira kalau Hoken lah adalah satu-satunya panglima di sini. Riboku mengatakan kalau dirinya belum mengerti tentang bagaimana Oki mengatur sebuah strategi pertempuran. Karena orang sepertinya bisa berpikir dengan cepat dalam keadaan yang terjepit sekalipun. Maka dari itu, dia akan memastikan kalau satu-satunya musuh yang dianggapnya hebat itu harus mati saat ini juga. Meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka keluar dari tempat itu hidup-hidup, tetapi Oki malah begitu senang karena sudah 20 tahun lamanya dia tidak merasakan lagi perasaan ini. Dia lalu meminta semua pasukannya untuk mundur sambil mereka mencari celah. Karena setiap strategi pasti akan ada kelemahannya. Hoken yang telah bangkit pun tidak akan membiarkan Oki untuk bisa pergi dari sana hidup-hidup. Maka dia pun akan mengerahkan segala kekuatan yang dimilikinya untuk menghabisi dirinya demi dendam masa lalunya. Jika mengatakan kepada Kaine, kalau burung mengerikan yang selama ini dibenci dan ditakuti oleh seluruh dataran Tiongkok akan segera jatuh. Namun meskipun begitu, pada saat yang sama hal itu bisa membuktikan kalau Oki akan menjadi pahlawan bersejarah yang akan dikenal. Seseorang yang konon merupakan yang terkuat dari 6 jenderal besar. Era baru akan segera datang. Dan keberadaan Riboku di sini jauh lebih mengerikan daripada Oki. Keberadaan Gika di sini juga akan menjadi sebuah sejarah.
karena dia akan menuntaskan tugasnya demi menyambut era yang baru meskipun dia harus menodai pertempuran dua monster dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Koso pun terlihat saat ini sedang berusaha untuk kembali ke kerajaan Zhao mengabari kepada sang raja kalau kemenangan mereka sudah bisa dipastikan saat ini juga. Namun keberadaannya yang belum jauh dari arena pertempuran tersebut berhasil disusul oleh Toh yang lalu memenggal kepalanya dengan seluruh pengawal yang menjaganya. Oki mengatakan kepada seluruh bawahannya kalau dia harus mengakui kehebatan pihak musuh dalam pertempuran ini. Sejujurnya, berhadapan dengan seorang ahli strategi dan juga seorang ahli pertempuran adalah tugas yang berat, terutama sang ahli strategi itu, karena dia sudah membuatnya memutar otak sehingga dirinya benar-benar kehabisan ide. Tetapi tetap saja, jika mereka tidak mempunyai rencana, mereka masih mempunyai kekuatan untuk melawan. Jadi bertempurlah demi rekanmu yang gugur, karena harapan dari sebuah kekuatan akan selalu ada. Oki berteriak dengan lantang kalau mereka saat ini kalah jumlah 1 berbanding 10 dengan musuh mereka. Maka oleh sebab karena itu, dia memerintahkan masing-masing dari mereka semua untuk membunuh 10 orang musuh. Jadi bertempurlah layaknya hewan buas, karena sekarang ini saatnya untuk menunjukkan kepada musuh mereka harga diri mereka. Gunakan kekuatan mereka untuk membuka jalan di perangkat maut ini, karena sang jenderal mereka akan selalu berada di belakang mereka semua. Menyadari ada seseorang yang berusaha untuk memanah Oki ketika pertarungannya dengan Hoken, Shin berusaha untuk mencegah Gika melepaskan busur panah yang mengarah ke tubuh jenderalnya. Dia melihat-liuk melewati para prajurit musuh yang berusaha untuk menyerangnya. Hingga akhirnya dia sampai ke tempat Gika berada, namun dia terlambat sekian detik karena Gika telah berhasil melepaskan busur panah itu tepat ke tubuh Oki, bersamaan dengan Hoken yang berhasil juga mengeluarkan jurusnya untuk menembus tubuh milik Oki. Oki sangat jengkel karena terpaksa dia harus kalah dalam pertarungan ini. Akan tetapi yang membuatnya lebih jengkel adalah kenapa para prajuritnya harus berhenti bertempur melihat dirinya yang seperti ini. Karena selama dia masih bernafas, dia tidak akan membiarkan mereka semua mati di tempat ini. Jenderal itu tidak lebih dari sekedar jabatan, karena dia harus juga mengatasi mara bahaya serta mendapatkan banyak prestasi. Jenderal pun juga bertanggung jawab atas nyawa puluhan juta prajurit yang sedang berperang. Maka dari itu, tidak ada kata menyerah untuk sebuah hidup yang layak. Toh lalu memerintahkan semua untuk lewat melalui celah yang telah dia buat untuk pelarian mereka. Dia juga memerintahkan Shin untuk membawa sang jenderal keluar dari sana menggunakan kuda kesayangannya. Sementara itu, ketika para pasukan Zhao akan mengejar mereka, Hoken melarang bawahannya untuk mengejar mereka karena dia memilih membiarkan mereka untuk pergi dari sana. Meskipun pasukan yang ada di belakang mereka tidak mengejar pelarian mereka, tetapi setidaknya para pasukan Qin masih berusaha untuk mengalahkan pasukan Zhao yang berdiri sepanjang jalan pelarian mereka. Oki sangat bangga kepada Shin, karena kuda miliknya ini baru kali ini patuh kepada orang selain dirinya. Oki juga meminta Shin untuk duduk tegap menghadap ke depan karena tidak setiap hari dia bisa berkuda dengan jenderal besar. Pada saat ini, dia sedang memacu kuda milik sang jenderal untuk menembus medan perang ini. Perhatikan baik-baik semua yang ada di depanmu, termasuk wajah musuhmu serta wajah sekutumu. Dalam keadaan seperti ini, dia harus melihat banyak hal. Contohnya jalan keluar mereka yang sudah berada tepat di depan mereka. Kaini bertanya kepada Riboku, kenapa dia tidak memerintahkan pasukannya untuk mengejar Oki, padahal mereka sudah menembus blokade terakhir mereka. Riboku mengatakan, kalau peran mereka sudah cukup sampai di sini saja, lantaran Oki sudah pasti mati dalam pelarian mereka. Ada dua jenis panglima di dunia ini. Yang pertama, ketika dia terbunuh, para prajuritnya akan gentar dan perangnya pun langsung berakhir. Sementara untuk yang jenis kedua, dia akan menjadi simbol martir, dengan membuat para prajuritnya bertempur habis-habisan, dan Oki sudah jelas merupakan jenis kedua.
Jika mereka menghabisi Oki, para prajuritnya akan murka dan mengejar mereka sampai mati. Karena jika ini sampai terjadi, semua pasukan mereka sekalipun takkan sanggup mengatasi amarah mereka. Tujuan mereka adalah bukan untuk menyerang Kin ataupun mengalahkan pasukan Oki, melainkan kematian Oki sendiri. Tujuan mereka sudah tercapai, jadi tidak perlu lagi menumpahkan darah yang sia-sia untuk tujuan mereka. Sesampainya mereka semua di hutan perbatasan, Oki berpesan kepada semua bawahannya untuk tidak melakukan hal yang lebih dari ini. Dia meminta kepada Toh untuk menjaga semua prajurit yang ditinggalkannya kepada dirinya, karena Oki percaya di masa depan, dia akan membawa pasukan ini menjadi lebih hebat. Mobu yang merasa sangat bersalah akibat mengabaikan perintah darinya, meminta maaf kepada Oki, karena keegoisannya membuat keadaan menjadi seperti ini. Oki mengerti bagaimana perasaannya, namun dia meminta Mobu untuk tidak perlu membahasnya lagi, karena pasti di masa depan, dia akan menjadi salah satu jenderal terbaik milik kerajaan Qin. Dia tak menyangka kalau jenderal kerajaan Zhao yang memimpin pertempuran mereka ternyata musuh yang terkuat. Jadi dia berharap di masa depan mereka akan terus mengingat ini agar mereka semakin kuat hingga tidak bisa dikalahkan oleh kerajaan manapun. Oki lalu meminta maaf kepada Shin kalau dia tidak bisa melatihnya lagi di masa depan. Namun dirinya meyakini kalau suatu saat nanti dia akan menjadi seorang jenderal hebat yang akan melebihi dirinya. Oki akan menitipkan pedang miliknya kepadanya agar dia belajar dengan menghabiskan waktu dan usahanya di medan perang. Sementara di kerajaan, Ise mengungkapkan pesan Oki sebelum dia berangkat berperang ke Padaso tentang sebuah wasiat ayahnya mengenai pelajaran tentang bagaimana seharusnya menjadi Raja Tiongkok. Oki mengatakan, meskipun kasih sayang itu tidak perlu, jangan perlakukan mereka yang dia kuasai seperti budak. Jangan tindas mereka, namun perlakukan mereka sama seperti orang-orangmu. Oki belum pernah menyampaikan pesan ini kepada raja sebelum dirinya, karena wasiat ini hanya ditujukan kepada orang yang memang pantas menerima wasiat dari raja mereka. Dia telah mengemban tanggung jawab akhir dari sang raja tentang keputusan untuk menyampaikan pesan ini hanya kepada orang yang memang pantas dia abdikan di seluruh sisa hidupnya. Daio. Ribuku bertanya kepada Hoken tentang kemanakah dia akan pergi selanjutnya. Karena setelah balas dendamnya di masa lalu, dia memilih untuk tidak menjadi panglima di kerajaan Zhao. Namun jika suatu saat nanti dia berubah pikiran, Riboku akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Karena era kekacauan akan segera datang lagi. Dan sebelum film berakhir, di dalam istana kerajaan, mereka semua telah mendengar kabar tentang kematian sang jenderal terkuat mereka, yang tentunya membawa kesedihan mendalam bagi negara mereka. Akan tetapi, meskipun begitu, dengan dukungan kuat dari pasukan Oki, Zhao berhasil dipukul mundur dan seluruh Bayo bisa selamat. Terlebih lagi, para prajurit mereka tidak menyerahkan mayat sang jenderal mereka ke tangan musuh mereka. Jadi sambutlah mereka dengan penuh kebanggaan, meskipun mereka harus kehilangan jenderal terbaik mereka. Para pasukan Zhao yang dipimpin oleh Toh akhirnya telah sampai di perbatasan negara mereka. Toh lalu meminta Shin untuk berbicara kepada para pasukan, menyampaikan sebuah pesan kepada mereka semua. Shin mengatakan kalau mereka harus menegakkan kepala mereka, meskipun itu sangat berat untuk mereka, karena tujuan awal mereka untuk menyelamatkan kota Bayo telah mereka selesaikan. Angkat kepala kalian tinggi-tinggi dan pulanglah bersama Jenderal Oki dalam momen kemenangan ini. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!